semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella di sebutan hari kira-kira. Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Mesopotamia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih arti Mesopotamia? Nah, Mesopotamia itu berasal dari dua kata, yaitu Mesos dan Potamos. Mesos artinya tengah, Potamos artinya sungai. Jadi peradaban Mesopotamia adalah peradaban yang berada di tengah-tengah sungai. Ada berapa ya sungai di sana? Ternyata kalau kita lihat di peta, ada dua sungai nih yang mengapit peradaban Mesopotamia, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Peradaban Mesopotamia itu juga dikenal sebagai the cradle of civilization. Artinya, peradaban Mesopotamia merupakan peradaban yang paling tua dan melahirkan peradaban besar lahirnya. Tahu dari mana ya kalau peradaban Mesopotamia itu adalah peradaban yang paling tua? Nah, ternyata kalau dari peninggalannya, sebenarnya ada satu peradaban yang usianya relatif lebih tua daripada peradaban Mesopotamia, yaitu peradaban Mesir. Sedangkan di Indonesia sendiri kita punya loh yang namanya situs Gunung Padang. Nah, situs Gunung Padang ini diduga adalah sebuah kuil kuno yang ada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Nah, ketika ditemukan ternyata strukturnya mirip dengan struktur piramida, tapi berbeda dengan yang dibuat oleh bangsa Maya, berbeda dengan yang dibuat oleh bangsa Mesir. Strukturnya cenderung memanjang dengan bentuk setengah lingkaran di bagian depan. Jadi adalah sebuah kuil yang unik. Nah, diduga situs Gunung Padang ini usianya lebih tua daripada usia piramid yang ada di Mesir, dan besarnya itu 9 kali lebih besar daripada Candi Borobudur. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti situs ini berhasil direkonstruksi kembali, maka ini adalah menjadi peninggalan prasejarah yang mungkin paling besar yang ada di dunia. Tapi kenapa ya kita tidak disebut sebagai the cradle of civilization? Ternyata yang menjadi alasan adalah karena baik Indonesia ataupun Mesir itu tidak mengembangkan sistem huruf atau tulisan. Jadi tulisan yang dikembangkan di Mesopotamia itu adalah yang paling tua, lebih tua daripada yang ada di Mesir. Nah, itu kira-kira huruf apa ya? Tada! Ini adalah huruf paku. Nah, huruf paku ini yang dikembangkan oleh peradaban Mesopotamia, sehingga mereka disebut the cradle of civilization. Ada satu lagi nih sebutan untuk peradaban Mesopotamia, yaitu the fertile crescent moon. Nah, artinya apa? Artinya adalah wilayah bulan sabit yang subur. Nah, sekarang dengan panduan yang ada di buku modul kalian, silakan kalian cari kira-kira di mana ya wilayah the fertile crescent moon yang ada di wilayah Mesopotamia. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan, tentu kalian bisa melihat di mana sih wilayah the fertile crescent moon atau wilayah bulan sabit yang subur. Dan kenapa wilayah itu subur? Itu karena adanya lumpur yang ada di sekitar sungai. Jadi kalian bisa lihat kalau ada sungai, biasanya tanah di sekitar sungai itu akan menjadi tanah yang subur. Nah, karena itu subur, disitulah peradaban Mesopotamia nanti muncul dan berkembang. Mereka memanfaatkan aliran sungai dan tanah yang ada di sekitarnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Berarti mereka tidak punya masalah dong, kan mereka tinggal di sekitar dua sungai yang sangat besar. Tentu ada masalah. Masalahnya adalah ketika musim banjir datang. Nah, ketika musim banjir datang, itu akan membuat desa menjadi hancur. Tapi ada dampak positifnya. Kenapa? Karena setelah banjir itu selesai, banjir itu akan meninggalkan sisa-sisa lumpur dan itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, masalahnya adalah bagaimana
bila banjir itu tidak terjadi secara pasti. Misalnya tahun ini terjadi banjir, tahun depan ternyata musim kering yang berkepanjangan. Nah, hal ini itu membuat para petani menjadi khawatir dan itu menjadi tantangan untuk mereka. Dan dengan adanya tantangan, tentu mereka harus berpikir bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Dan mereka mengatasinya dengan membangun yang namanya saluran irigasi. Jadi mereka bekerja sama, saling bergotong royong untuk membuat bendungan dan juga kanal untuk mengatur luapan air. Sehingga ketika musim banjir datang, sebagian airnya bisa mereka tampung ke dalam bendungan. Dan ketika musim kemarau, air itu bisa dialirkan ke kanal-kanal sehingga bisa masuk ke areal pemukiman warga dan juga ke lahan pertanian. Oleh karena itu, nanti muncullah banyak kota-kota di wilayah peradaban Mesopotamia. Itu dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD secara mandiri. Silahkan melakukan studi literasi, berdiskusi kepada teman, atau bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan. Semoga kalian bisa menangkap nilai kehidupan yang ada di dalamnya, dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella di sebutan hari. Kira-kira